Perkenalkan, nama saya Salvira Faurayu dengan NIM akhir 036. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 029. Di sini saya sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Nashwa Falihah dengan NIM akhir 035. Di sini saya sebagai videografer dan juga editor. Perkenalkan, saya Yusebin Kristi dengan NIM akhir 037. Di sini saya sebagai pengamat. Perkenalkan, saya Manisa Putri dan akhir 027 sebagai notulen. Kali ini kami melakukan konseling gizi kepada ibu menyusui. Check it out. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salvia Rafa. Di sini adalah saya mahasiswa gizi yang akan izin untuk konseling gizi untuk ibu menyusui. Untuk itu saya akan menanyakan terlebih dahulu untuk identitas ibu. Untuk itu nama ibu kalau boleh tahu siapa? Saya berbicara dengan nama lengkap atau nama lengkap boleh? Maya Nurjana. Maya Nurjana. Nurjana. Untuk usianya 20. Untuk usia ibu sendiri 26. Oke. Lalu untuk pendidikan terakhirnya S1. S1. Untuk pekerjaan sekarang Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Untuk alamat dari rumah ini Bu? Kauman Asri 2. Kauman Asri 2 60. Iya, maaf. Oke. Bentar ya Nasyi. Oke, di sini ibu boleh ceritakan nggak Bu kayak awal dari ibu menyusui itu bagaimana ceritanya? Apakah ada kendala dari awal pertama kali menyusui? Ini kan dulu waktu keluar rumah sakit kan aku dulu ini masuk NICU kan, jadi kan nggak sempat sih DPF waktu diantar ke kamar inap itu cuma sebentar, terus tiba-tiba dapat info kalau ini kemasukan air ketuban. Jadi perlu disuntik itu kan antibiotik gitu, jadi nginep 3 hari kalau nggak salah. Nah, dari situ kan dia minumnya dot akhirnya. Nah, itu waktu dibawa pulang ya udah susah pelekatan DPF-nya. Oh iya. Nah, sampai sekarang ya itu Jadinya pakai botol. Masalah cuma itu aja. Oke. Berarti untuk masalah dari Mbak ini berarti hanya untuk pelekatan itu kurang gitu. Nah, untuk pelekatan itu sendiri tuh udah ada edukasi dari rumah sakitnya atau gimana? Untuk pelekatannya? Sebelumnya kan aku sesar ya, otomatis panggil bidan juga. Bidan selama 1 minggu. Ya udah coba pelekatan, tapi lama-lama ini kok rewel, kayak susah, gak nyaman gitu ya? Gak nyaman, mesti ngamuk. Terus sama kan aku keluar aerasinya itu deras ya. Oh iya, tapi dia bingung ya? Suka gapen, batuk juga deh. Kesedak. Nah itu salah satunya. Oh gitu, jadi udah sempat nyoba, cuman ternyata emang dari adiknya juga nggak nyaman dan juga dari mbaknya juga nggak nyaman. Oke gitu. Terus untuk asupannya dalam sehari-hari itu gimana? Kayak makanan sehari-hari dari mbaknya? Makanan biasa sih kayak sehari-harinya orang-orang kayak sayur sapi itu. Cuma kalau telur ya seharinya bisa minim 4 galon. Oh ya, 4. Oke. Apa? Nah, itu juga udah ada edukasi dari rumah sakit belum? Kayak harus minumnya seperti apa, makanan juga seperti apa sebagai ibu menyusui gitu? Kalau dari rumah sakitnya cuma bilang nggak ada pantangan gitu, makan yang banyak aja. Apapun ada yang makan biar asinya banyak.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai isi piringku. Jadi sebenarnya isi piringku tuh dulu sering dengar nggak kayak 4 sehat 5 sempurna. Nah, sebenarnya 4 sehat 5 sempurna tuh udah sekarang disempurnain lagi menjadi isi piringku atau PGS. Nah, di sini tuh ada isi piringku untuk ibu menyusui, teruntuk ibu menyusui dari Kemenkes. Yang dimana itu tuh kita diharuskan untuk meminum air putih sebanyak 14 gelas per hari gitu. Terus nah, untuk juga itu untuk pada 6 bulan pertama itu penting untuk 14 gelas per hari. Lalu untuk nasi atau makanan pokok itu diharuskan 6 porsi per hari. Dan nasi atau makanan pokok itu sekitar 100 gram per nasinya. Nah, itu tuh kalau bisa 6 porsi seperti itu. Lalu untuk protein nabatinya itu seperti kayak tempe, tahu gitu dan lain-lainnya tuh biasanya di 4 porsi per hari, yang dimana satu porsi itu biasanya satu potong tahu itu sekitar 50 gram gitu. Nah, ataupun tempe. Nah, kalau tempe biasanya tuh 2 potong. Nah, 2 potong tuh setara dengan satu porsi protein nabati. Lalu untuk protein hewani itu seperti ikan, telur, ayam dan juga lainnya itu biasanya direkomendasikan oleh Kemenkes tuh sekitar 4 porsi per hari, yang dimana satu porsinya tuh sekitar satu potong sedang ikan gitu. Nah, lalu untuk buahnya itu direkomendasikan sekitar 4 buah dalam sehari, yang dimana satu porsinya sekitar satu potong sedang pisang ataupun sekitar satu porsi satu potong besar pepaya seperti itu. Lalu untuk sayurnya itu di sini ada 4 porsi per hari, satu porsi satu mangkok sayur ataupun tanpa kuah seperti itu. Itu semuanya Mbak biasanya kayak makannya itu porsinya udah seperti ini atau masih kayak kurang gitu? Buahnya gitu, ada pantangan di buah nggak, kayak suka buah, suka sayur? Nggak ada pantangan, aku cuma Suka semua. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Ini sekedar informasi aja sih gitu. Terus gimana nih, adanya udah berapa tadi, 2 bulan ya? 2 bulan. Oke. Terus ada kayak belum kena susu formula ya? Atau sudah minum susu formula? waktu di NICU itu sih di. Oh, di NICU tuh kena ASI-nya susu sempat formula. Oh iya. Itu berapa minggu minum susu formula atau berapa hari? Cuma 1 hari. Oh, 1 hari. Terus habis itu sekarang udah full ASI. Oke. Sebenarnya mau lurusin juga mengenai pentingnya ASI eksklusif. Udah pernah dengar mengenai ASI eksklusif belum? Ya, beberapa. Iya, jadi ASI eksklusif itu kayak asupan dari adiknya itu untuk minum ASI selama 6 bulan pertama gitu. Itu ASI eksklusif, itu tanpa terkena susu formula, itu tuh ASI eksklusif. Nah, sebenarnya manfaat ASI itu penting banget, yang dimana yang pertama itu membantu pemulihan setelah persalinan, yang dimana itu menyusui dapat membantu mempercepat proses pemulihan tubuh setelah melahirkan seperti itu. Karena saat kita menyusui itu ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu berfungsi sebagai perangsang kontraksi dari rahim kita. Jadi rahim kita itu nanti bisa bentuknya itu sesuai semula kalau dari hormon oksitosin itu. Nah, terus juga dapat mengurangi risiko kanker. Lalu juga membantu penurunan berat badan setelah melahirkan, dan juga lebih praktis dan ekonomis kan kalau dari ASI seperti itu. Terus juga mengurangi risiko beberapa penyakit kronis gitu. Terus pernah dengar tentang mitos-mitos tentang susu formula nggak? Enggak. Oh enggak, belum ada kayak dari lingkungan sekitar gitu mengenai susu formula tuh kayak baiknya lebih bagus susu formula daripada ASI gitu. Pernah nggak? Ya, beberapa pernah dengar. Iya, nah sebenarnya juga ada beberapa mitos ya kayak susu formula itu lebih bergizi daripada ASI. Padahal faktanya tuh susu formula tuh dibuat untuk meniru komposisi ASI. Jadi dia mencoba untuk meniru ASI, yang dimana sebenarnya itu nggak baik, karena ASI itu tuh udah mengandung komponen bioaktif seperti antibodi, lalu juga enzim, hormon, dan juga sel imun yang berperan dalam melindungi bayi dari infeksi gitu. Terus juga biasanya kalau di susu formula tuh suka kelebihan energinya, dan juga kayak kadang ada gulanya. Jadi makanya banyak yang kalau menggunakan susu formula itu gizi dari adiknya juga kurang seimbang gitu. Jadi makanya ada juga yang nyebutin kalau bayi itu akan lebih gemuk sedikit itu kalau menggunakan susu formula gitu. Gitu
sih? Saudara sih, saudara bilang nggak boleh makan pedas rata-rata itu. Oh, takut asinya jadi pedas. Bukan. Oh, nggak bener sih, karena itu kan juga udah diproduksi sama tubuh kita, jadi nggak ada kayak si anak bisa merasakan apa yang kita makan juga gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu, karena itu udah diproduksi juga dari tubuh kita, jadi rasa asi tetap akan asi gitu, nggak akan ada pedes-pedes gitu. Sebenarnya itu juga itu mitos gitu. Terus sekarang adanya kalau minum susu biasanya berapa kali dalam sehari? Kan aku produksi asinya setiap 4 jam. 4 jam itu mungkin sekitar 200 ml lebih lah. Dan itu kadang habisnya sampai 4 jam itu, jadi kayak nyicil tapi habis. Berarti dia setiap 4 jam. Iya. Itu kalau untuk bayi 6 bulan biasanya dia untuk konsumsi asinya bisa sekitar 4-6 kali lah. Terus abis itu kayak Mbak dari dukungan keluarga untuk mengasihi ada nggak kayak ya lebih mending asi aja dibandingkan susu formula gitu, kayak dukungannya? Rata-rata nyuruh DPF sih. Oh ya, dibanding susu formula. Ya. Berarti dari keluarga emang support kita kan untuk melakukan DBF gitu. Oke. Karena peran keluarga itu penting banget, karena biasanya Mbak masih kayak suka nggak percaya diri, nggak kayak takutnya kayak asinya kurang nih buat adik gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Soalnya naik terus. Wow. Berarti emang suka minum ya. Soalnya banyak ibu menyusui yang kadang tuh suka nggak percaya diri kalau dia tuh kayak takutnya tuh asinya kurang, padahal dia tuh udah sesuai kayak 4 jam, 6 jam, cuman dia tuh masih takut kayaknya kurang ya. Soalnya kayak kadang ada yang mikir contoh kayak asinya tuh bening, nah takutnya kayak aduh kayak zat gizinya kurang gitu, padahal sebenarnya sama aja, itu kayak ada fasenya aja gitu. Nah makanya kadang dukungan support dari keluarga itu penting banget biar kita juga percaya diri untuk menyusuinya gitu. Malam mungkin kalau tergantung tidurnya sih. Kalau tidurnya jam 10, kadang jam 1, jam 3. Terus jam 3 nanti bangun lagi jam 7. Oh, oke, berarti masih suka bangun tengah malam juga. Masih 2 bulan. Mungkin di sini mau lebih tegakin lagi mengenai ASI eksklusif, yaitu ibu menyusui sampai 2 tahun itu bisa membuat lebih hemat dan juga anak bisa lebih sehat dan cerdas, karena ada manfaat ASI untuk bayi-bayi, yaitu yang pertama sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan, karena di dalam itu tuh udah ada antibodi dan segala itu udah cukup, nggak ada yang kurang gitu untuk bayi yang dibutuhin. Kayak kan belum makan juga belum cukup usia kan untuk makan, jadi untuk asupannya itu udah paling bener untuk di ASI ini, karena kalau susu formula kan itu kayak susu yang untuk mencoba untuk menirukan ASI yang padahal sebenarnya nggak akan pernah mirip ASI gitu. Terus yang kedua itu bayi tidak akan mudah sakit, karena tadi yang sudah saya bilang bahwa di ASI itu ada kayak untuk buat antibodinya ada, jadi akan lebih jarang sakit gitu. Yang ketiga itu meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi, karena kan kayak bakal skin to skin nggak sih, terus juga jadi bakal ada kayak punya lebih punya ikatan batin aja antara ibu dan anaknya, itu makanya pentingnya ASI gitu. Terus juga ada yang keempat yaitu menunjang tumbuh kembang yang optimal, karena itu tadi mereka itu kalau udah hasil eksklusif itu biasanya juga penting juga buat IQ-nya juga, buat kecerdasannya ada seperti itu. Lalu ada juga manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama yaitu dapat mengurangi risiko kanker payudara, yang dimana dengan mengurangi risiko kanker payudara ini kalau kita sering mengasihi itu tuh kita bakal jarang terkena hormon yang bisa meningkatkan hormon sel kanker itu. Jadi makanya dia bisa mengurangi risiko kanker payudara. Lalu yang kedua yaitu dia mengurangi pendarahan setelah melahirkan, yang karena tadi kita ada hormon oksitosin, nah dia terus nanti
akan merangsang, itu akan merangsang dari rahim kita sehingga akan terjadinya kurangnya pendarahan. Lalu yang ketiga itu mempercepat pemulihan kandungan. Tadi juga itu juga cara kerja dari hormon oksitosin, karena hormon oksitosin itu yang kayak bisa memperbalikkan dari rahim kita menjadi semula seperti itu. Lalu juga mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan. Lalu juga yang kelima dapat menunda kehamilan atau kayak bisa disebut kayak KB alami gitu. Karena dengan kita sering menyusui itu bisa mengurangi hormon kesuburan dari ibu menyusuinya seperti itu. Ada lagi yang ditanya enggak, Mbak? Nggak ada. Oke, makasih banyak Mbak Maya dan juga ada siapa? Mahendra. Oke, semoga sehat selalu dan juga semangat mengasihinya. Kita mohon maaf kalau mengganggu di hari Minggunya ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak.